Hai 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 semuanya, kita jumpa lagi dalam video pembelajaran. Kali ini kita akan melanjutkan materi pada video sebelumnya. Ya, pada video kali ini kita akan bahas mengenai kerajaan-kerajaan besar Islam di Nusantara Barat atau bagian ketiga. Ya, bisa dikatakan ini adalah bagian terakhir. Ya. Pada bagian ketiga ini atau bagian terakhir ini kita akan mempelajari beberapa kesultanannya. Ada Kesultanan Banten, Kesultanan Gua Talu atau Kesultanan Makassar, dan Kesultanan Ternate Tidore. Kesultanan Banten. Dasar-dasar terbentuknya Kesultanan Banten ini mulai dirintis oleh orang yang bernama Nuhullah di tahun 1525 atas perintah dari Kesultanan Demak. Nuhullah merupakan seorang tokoh yang soleh dan cakap dalam bidang politik, ya, sehingga mampu menguasai Banten. Selain itu, dia juga dipandang mampu menghalangi Portugis yang berambisi menguasai pelabuhan-pelabuhan di Jawa Barat. Di tahun 1522, Portugis menandatangani perjanjian dengan Pajajaran untuk mendirikan benteng di Sunda Kelapa yang sekarang bernama Jakarta. Sebelum Portugis melaksanakan niatnya, Nuhullah sudah terlebih dahulu merebut Sunda Kelapa dari tangan Pajajaran di tahun 1527. Gagal ya. Atas kemenangan ini, Sultan Trenggono, penguasa dari Demak, memberikan gelar pada Nuhullah yaitu Fatahillah. Fatahillah berarti kemenangan Allah. Orang-orang Portugis yang tidak mengetahui Sunda Kelapa telah diduduki oleh Banten ini kemudian gagal ya, karena sudah digempuh atau diserang terlebih dahulu oleh tentaranya Fatahillah. Nah, Fatahillah memimpin Banten sampai tahun 1562. Nah, tampuk pemerintahan Banten kemudian diteruskan oleh putra keduanya yaitu bernama Sultan Hasanuddin. Ya. Banten dinyatakan di masa pemerintahannya Hasanuddin, Banten ini dinyatakan lepas dari kekuasaan Demak dan berdiri sendiri sebagai suatu negara yang berdaulat. Karena itu Hasanuddin dianggap sebagai sultan pertama sebab dia berani menyatakan lepas dari kekuasaan Demak. Ya, kemudian berusaha meluaskan wilayahnya hingga ke Lampung. Ya, alasan dia meluaskan kekuasaan hingga ke Lampung karena Lampung ini sebagai pemasar lada. Ya, bukan pemasar ladanya adalah Banten. Nah, sedangkan Lampung ini adalah produsen dari lada. Ya. Banten harus menguasai daerah produsen lada di Lampung. Ya. Karena Lampung ini merupakan penghasil lada kualitas terbaik. Ya, dan lada ini merupakan bahan baku ya yang penting dalam perdagangan dan punya nilai yang tinggi. Hasanuddin wafat di tahun 1570 ya, kemudian digantikan oleh Panembahan Yusuf atau Maulana Yusuf di tahun 1570 sampai 1580. Ya, di tahun 1579 Maulana Yusuf menyerang kerajaan Pajajaran. Karena serangannya ke kerajaan Pajajaran, akhirnya runtuhlah kerajaan Hindu terakhir yang ada di Jawa Barat. Ya. Ini dia peta dari kekuasaan Kesultanan Banten. Berlanjut ke luar Jawa, kali ini kita akan menuju ke Sulawesi. Ya. Ada Kesultanan Gua Talu atau selanjutnya disebut sebagai Kesultanan Makassar ya, karena Gua dan Talu ini duet. Ya, pada kondisi awal di abad ke-15, Sulawesi Selatan ini sebenarnya sudah berdiri beberapa kerajaan ya. Dari suku bangsa Makassar ada kerajaan Gua dan Talu. Dari suku Bugis ada kerajaan Luwu, Bone, Sopeng, dan Wajo. Raja-raja suku bangsa Makassar bergelar Karaeng. Nah, raja-raja suku bangsa Bugis bergelar Ahu atau Ahung. Nah, kerajaan-kerajaan di Sulawesi Selatan itu sebenarnya sudah saling menaklukkan ya, selalu berusaha saling menaklukkannya. Awalnya kerajaan Luwu ya melakukan ekspansi sampai ke Bone. Nah, tapi Raja Luwu itu tidak mampu ya melawan Raja Bone. Ya, akhirnya mereka mengadakan perjanjian yang disebut Polo Malelae. Ya,
Sejak saat itu kedudukan Luwu itu tergeser oleh Bone. Ya, Bone naik tampil sebagai penguasa politik di daerah Sulawesi Selatan. Kerajaan Bone sendiri terdiri dari 7 negara kecil. Ya, kerajaan taklukan kecil yaitu Ujung Dibojong, Tanete Riatang, Tanete Riawang, Ponceng, dan Macege. Nah, setiap negeri kecil dipimpin oleh ketua yang bernama Matoa atau Daeng Kalula. Di bawah pemerintahan Laten Heisuki dan Lawu Liobote, beberapa kali Bone ini mendapat serangan dari Luwu, tetapi selalu digagalkan berkat kerjasama dengan kerajaan Gua Talo. Ya. Seperti halnya Bone, ya, kerajaan Goa ini awalnya terdiri atas 9 negeri kecil. Ya. Ada Tombolo, Lakiung, Parang-Parang, Data, Gangjene, Saumata, Bisere, Sego, dan Kali. Nah, ketika Goa diperintah oleh Tuma Parisi Kalona, Goa disatukan dengan kerajaan Talo. Yang saat itu Talo diperintah oleh Tuni Pasuhuk, ya, di pertengahan abad ke-15. Nah, kedua kerajaan ini saling melengkapi, ya, simbiosis mutualisme. Nah, untuk membesarkan kerajaan, Goa memberikan andil dalam kehebatan militernya, sedangkan Talo memberikan sumbangan penguasaan administrasi dan pemerintah serta kemampuan berhubungan dengan para pedagang. Ya, kedua kerajaan ini kemudian memilih Sumba Opu sebagai ibu kotanya. Kerajaan Gua Talo ini kemudian dikenal dengan nama Kerajaan Makassar. Kerajaan Gua Talo ini kemudian melancarkan politik ekspansi ke wilayah sekitarnya. Akibat ekspansi, kerajaan Siang, Bone, Sopa, Sawito, dan lain-lain tundukkan. Tapi Bone kemudian bisa lepas lagi, ya, untuk kembali menyerang, menentang kekuasaan Gua Talo. Di tahun 1528, Bone membuat persekutuan bersama Wajo dan Sopeng dengan nama Telum Poco, yaitu 3 kekuasaan untuk menyaingi dari kekuasaan Gua Talo, ya. Nah, dalam persekutuan itu, Bone itu sebagai saudara tua, Wajo saudara tengah, dan Sopeng saudara bungsu. Tujuan membentukkan Telum Poco ini adalah untuk menghadang usaha perluasan kekuasaan yang dilakukan oleh kerajaan Gua Talo. Sejak abad ke-16, ya, pedagang Muslim dan beberapa ulama Sumatera ini sudah datang ke Sulawesi Selatan. Ya, selain untuk berdagang, juga untuk menyebarkan Islam. Ya, sebut saja seperti Datuk Ri Bandang, Datuk Sulaiman, Datuk Ri Tiho. Ya. Di tahun 1605, penguasa Gua Talo akhirnya memeluk agama Islam. Ya, setelah menganut Islam, Daeng Paman Habia, Raja Goa, mendapat gelar Sultan Alauddin. Sedangkan Karaeng Matoaya dari Raja Talo, ya, itu memperoleh gelar Sultan Abdullah. Dalam perkembangan selanjutnya, Kesultanan Gua Talo ini berupaya menyebarkan agama Islam ke kerajaan-kerajaan lain. Ya. Tetapi upaya Gua Talo ini dihalangi oleh persekutuan Telum Poco. Ya, tetapi tidak efektif. Ya, pada akhirnya Sopeng itu tunduk di tahun 1609, Wajo tunduk pada tahun 1610, dan Bone tahun 1611-nya. Yang akhirnya seluruh kerajaan Bugis ini kemudian menganut Islam. Ya. Setelah mengalahkan Telum Poco, Kesultanan Gua Talo atau Kesultanan Makassar ini memperoleh kemajuan yang pesat terutama di bidang perdagangan. Adapun sebabnya antara lain banyak pedagang yang hijrah, ya, ke Makassar setelah Malaka jatuh ke tangan Portugis tahun 1511. 2. Orang-orang Makassar dan Bugis terkenal dengan pelaut ulung yang dapat mengamankan wilayah lautannya. Kemudian yang ketiga, tersedianya rempah-rempah yang banyak didagangkan dari Maluku. Ya, untuk menjamin dan mengatur kelancaran perdagangan, ya, Kesultanan Makassar ini mengeluarkan undang-undang dan hukum perdagangan yaitu Ade Alopiloping Bakana Pabalui yang dimuat dalam Kitab Lontara Amana Kopa. Kesultanan Makassar ini mencapai puncak kejayaan pada masa Sultan Muhammad Said dan Sultan Hasanuddin. Ya, kedua sultan ini telah membawa Makassar menjadi daerah dagang yang maju pesat. Nah, selain itu kekuasaan Makassar telah mencapai ke Pulau Soloh di Nusa Tenggara. Ini dia istana atau keraton dari Kesultanan Makassar.
Ini peta dari Kesultanan Makassar ya, kekuasaan dari Kesultanan Makassar. Oke. Lalu ke kesultanan terakhir yaitu Kesultanan Ternate dan Tidore. Ya. Pada abad ke-14, kawasan Maluku Utara ini telah berdiri 4 kerajaan besar, yaitu Jailolo, Ternate, Tidore, dan Bacan. Nah, masing-masing kerajaan dikepalai oleh seorang Kolano ya, kepala kerajaan. Menurut cerita rakyat Maluku, keempat kerajaan tersebut berasal dari satu keturunan, yaitu Jafar Shadiq, ya. Seorang bangsa Arab keturunan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam perkembangan selanjutnya, kerajaan Ternate inilah yang perannya semakin menonjol, ya. Makin besar kekuasaannya karena penduduknya bertambah banyak dan berhasil mengembangkan perdagangan rempah-rempah. Rempah sendiri merupakan tanaman yang punya zat yang dapat digunakan untuk memberi bau atau rasa khusus pada makanan, ya, menjadi bumbu masak dan dimanfaatkan untuk obat-obatan. Contohnya seperti cengkeh dan nada, yang saat itu banyak sekali dibutuhkan oleh orang-orang Eropa yang punya nilai tinggi rempah-rempah ini. Kemajuan kerajaan Ternate ini ternyata membuat cemburu kerajaan-kerajaan lain yang ada di Maluku. Ya, beberapa kali Ternate, Tidore, Bacan, dan Jailolo saling bersaing, ya, memperebutkan hegemoni rempah-rempah. Tetapi mereka kemudian mampu mengakhirinya dengan perjanjian damai, yaitu perjanjian atau persetujuan motif, ya. Ditetapkan Ternate menjadi kerajaan pertama, Jailolo kedua, Tidore ketiga, dan Bacan itu keempat. Pertengahan abad ke-15, kegiatan perdagangan rempah-rempah di Maluku semakin bertambah ramai. Banyak sekali pedagang Jawa, Melayu, Arab, dan Cina datang ke Maluku untuk membeli rempah-rempah. Ya, sebaliknya mereka juga begitu demikian ya. Yang dari luar tadi itu barter ya, dengan membawa manik-manik, piring mangkuk ya, dan sebagainya. Bangsa-bangsa Maluku ini sangat membutuhkan barang-barang tersebut, terutama beras ya, karena area Maluku ini lebih banyak digunakan untuk penanaman rempah-rempah. Kerajaan di Maluku sangat akrab menjalin hubungan ekonomi dengan para pedagang dari Jawa semenjak zaman Kerajaan Majapahit. Ya, terutama di bandar-bandar bagian Pantura Jawa, pantai utara Jawa seperti Surabaya, Gresik, Tuban ya, sering dikunjungi para pedagang Maluku. Nah, sebaliknya pedagang-pedagang dari Jawa datang ke Maluku untuk membeli rempah-rempah. Nah, hubungan kedua belah pihak ini kemudian sangat berpengaruh dalam penyebaran Islam ke Maluku. Ya. Di dalam kitab sejarah Ternate dijelaskan bahwa Raja Ternate yang pertama kali menganut Islam adalah Zainal Abidin. Nah, Sultan Zainal Abidin ini awalnya bernama Gapi Buta. Ya, setelah meninggal dia disebut sebagai Sultan Marhum. Sedangkan Raja Tidore yang pertama kali masuk Islam adalah Ciriliyah yang kemudian bergelar menjadi Sultan Jamaluddin. Ketika Ternate berada di bawah kekuasaan Sultan Ben Akohala dan Tidore di bawah kekuasaan Sultan Al-Mansur, keduanya berhasil mengangkat kerajaan menjadi negeri yang makmur dan kuat. Kedua kerajaan ini memiliki puluhan perahu kura-kura yang digunakan untuk berperang atau mengawasi lautan. Ya, di ibu kota Ternate, ya, banyak didirikan rumah-rumah di atas tiang tinggi-tinggi dan keraton yang dikelilingi pagar-pagar. Begitu juga dengan ibu kota di Tidore yang dikelilingi pagar tembok, parit, benteng, dan lubang perangkap sehingga sukar ditembus musuh. Nah, ternyata kemajuan dari kedua kesultanan itu menjurus kepada perebutan pengaruh dan kekuasaan terhadap daerah sekitarnya. Oleh karena itu, di dalam abad ke-17 muncul dua buah persekutuan terkenal yang namanya Uli Lima dan Uli Siwa. Uli Lima ini dipimpin oleh Ternate, ya, sedangkan Uli Siwa ini dipimpin oleh Tidore. Ya. Kesultanan Ternate mencapai puncak kejayaan ketika dipimpin oleh Sultan Babula. Sedangkan Kesultanan Tidore ya mencapai masa kejayaan, puncak kejayaan itu di bawah pimpinan Sultan Nuku. Nah, persaingan antara kedua kesultanan ini masih terus berlanjut hingga nanti kemudian dimanfaatkan oleh bangsa asing, yaitu Portugis dan Spanyol. Dia keraton dari dua kesultanan Ternate, dua kesultanan yang ada di Maluku, ya, Ternate dan Tidore. Hampir sama, hampir mirip bangunannya. Ya. Ini peta kekuasaannya dari Ternate dan Tidore.
Oke, sekian penjelasan mengenai video pembelajaran kerajaan-kerajaan bercorak Islam di Nusantara pada bagian yang terakhir. Ya, terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa di video pembelajaran yang selanjutnya.